Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bapak harapkan kita berdoa bersama. Ketua kelas tolong pimpin kawan-kawannya berdoa. Selanjutnya Bapak ingin mengetahui ada yang tidak hadir pada hari ini. Alhamdulillah kalau semuanya hadir pada hari ini. Hari ini kita memulai pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada semester genap. Hari ini kita memulainya. Dan untuk pembahasan semester tahun ini kita awali dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Untuk hari ini kita fokus mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada semester ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Yang kedua, kita dapat mengetahui apa sih jenis-jenis kebutuhan manusia, seperti apa sih kebutuhan manusia tersebut. Selanjutnya, kita dapat mengetahui hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Lalu, kita dapat mengetahui tentang kegiatan ekonomi baik berupa produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui keterkaitan atau hubungan antara distribusi, produksi, konsumsi, permintaan, dan penawaran. Sebelum Bapak jelaskan lebih jauh dan lebih detail mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, Bapak telah menyiapkan rangkuman video untuk kita amati bersama. Setelah selesai itu baru Bapak jelaskan lebih lanjut. Bapak persilakan untuk mengamati video yang sudah Bapak sajikan. Baik, telah kalian lihat rangkaian video mengenai permasalahan kelangkaan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Itu rangkaian video yang telah Bapak persiapkan dari permasalahan dulu tentang kelangkaan. Jadi, apa sih kelangkaan itu sebenarnya? Kelangkaan itu adalah sumber daya yang tidak tersedia atau tidak terpenuhi yang dibutuhkan oleh manusia. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut yang disebut dengan kelangkaan tadi memunculkan suatu permasalahan baru yang disebut dengan masalah ekonomi. Kenapa masalah ekonomi? Kenapa disebut kelangkaan? Karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan tersebut terbatas. Sumber daya alamnya terbatas. Contohnya apa? Contohnya terjadi kelangkaan bahan bakar minyak. Bahkan orang tua kalian pernah mengalaminya, kalian pun pernah mengalaminya, bahkan pernah dengarnya ketika waktu SD mungkin atau waktu kelas 1 dan 2. Bagaimana kelangkaan minyak menjadi permasalahan ekonomi manusia. Adapun contoh lainnya kalian bisa lihat belakangan ini, karena terjadinya suatu wabah manusia mengenai COVID-19 atau yang sering kita sebut virus corona yang menyebabkan kelangkaan masker. Dulu masker itu murah, mudah didapat, harganya Rp1.000. Sekarang harganya masker itu harganya bisa mencapai Rp10.000, meningkat terus, bahkan ada yang Rp20.000. Kenapa? Karena kebutuhannya makin banyak yang memerlukan masker, sedangkan maskernya semakin sedikit, sehingga meningkatkan harga. Dari beberapa contoh yang Bapak sebutkan tadi dan dari beberapa ringkasan video yang Bapak tampilkan tadi, Bapak harapkan kalian bisa mengetahui seperti apakah kelangkaan yang terjadi, bagaimana kelangkaan itu terjadi, dan apa sih penyebab-penyebab kelangkaan itu terjadi. Selanjutnya, bagaimana sih kita menghadapi suatu kelangkaan tersebut, permasalahan ekonomi tersebut?
dalam mengatasi permasalahan ekonomi tersebut, maka diperlukanlah suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu diharapkan mampu memenuhi dan menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia sehingga mencapai kesejahteraan. Pada semester sebelumnya, kalian mengetahui manusia dikenal juga sebagai makhluk ekonomi, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai Homo economicus. Karena manusia selalu ingin dan berusaha bagaimana cara memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional dan dapat mencapai kesejahteraan tersebut. Sebagai makhluk ekonomi, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Kenapa? Karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan caranya sendiri atau hidup sendiri. Manusia perlu melakukan interaksi sosial. Seperti apa sih interaksi sosial? Apakah sih interaksi sosial? Interaksi sosial itu bagaimana kita berhubungan baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial merupakan kunci dalam sendi-sendi kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi tidak mungkin terjadi aktivitas sosial. Apa sih interaksi sosial sebenarnya? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, baik yang menyangkut hubungan yang tadi Bapak sebutkan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Secara sederhana, interaksi terjadi apabila dua orang saling bertemu, saling menegur, saling berkenalan, dan mempengaruhi minimal dua orang. Bahkan lebih jauh, interaksi sosial itu tidak terbatas oleh waktu, karena dapat terjadi kapan saja dan di mana saja dan dengan siapa saja. Dengan adanya interaksi, maka terjadi saling mempengaruhi sehingga menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan. Kondisi tersebut kadang disebut orang sebagai proses sosial, di mana terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai seni kehidupan bersama. Sehingga dengan disebutkan tadi bahwa manusia adalah makhluk sosial, dari kita lahir sampai nanti kita mati atau meninggal, kita tidak akan dapat hidup sendiri. Contohnya kalian dari lahir, kita dari lahir ini kita membutuhkan seorang ibu. Tidak mungkin kita lahir tanpa seorang ibu. Bahkan ketika kita mau lahir, kita membutuhkan seorang bapak. Bapak sebagai mencari nafkah untuk membantu kita memenuhi dana kita. Bahkan seorang ibu dan bapak juga membutuhkan orang lain. Contohnya seorang ibu dalam melahirkan membutuhkan seorang dokter untuk membantu persalinannya. Kalau zaman sekarang dokter, kalau zaman dulu mungkin butuh seorang dukun beranak. Bapak membutuhkan perusahaan, membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya dalam bersalin. Bahkan pada zaman yang lebih jauh dulu, untuk memenuhi kehidupan suatu manusia itu melakukan, manusia primitif itu melakukan berbagai cara seperti berburu. Lalu mereka berkembang, pola pikir mereka berkembang, cara kehidupan mereka berkembang, mereka mulai bercocok tanam. Ada yang beternak. Tapi seperti yang Bapak bilang, itulah disebutkan manusia sebagai makhluk sosial sehingga membutuhkan interaksi. Tidak mungkin kita bercocok tanam padi, kita hanya memakan beras. Maka semakin berkembangnya pola pikir manusia melakukan interaksi sosial lebih jauh. Mereka mencari yang bercocok tanam. Contohnya, Bapak bercocok tanam beras atau padi, menghasilkan beras. Tidak mungkin Bapak makan nasi saja. Kalian, si Tono, melakukan ternak sapi atau ternak ayam. Si Susi, mereka bercocok tanam bayam atau kangkung, sehingga saling berinteraksi sosial. Sehingga bagaimana bapak yang hanya mempunyai beras mampu mendapatkan daging atau lauk, dapat mendapatkan sayur atau buah. Bagaimana caranya? Pada zaman dulu mereka sudah mulai melakukan barter karena tidak ada alat tukar menukar. Seiring berkembangnya cara berpikir, cara hidup, mereka menemukan alat tukar yang disebutkan uang, sehingga lebih mempermudah bagaimana berinteraksi sosial antara satu manusia dengan manusia lain.
Bahkan tadi sudah Bapak jelaskan, interaksi sosial tidak terbatas waktu dan di mana saja. Lebih besar kalau sekarang kita Bapak jelaskan tentang individu dan individu, ada yang lebih besar antara kelompok dan kelompok, antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Antara contohnya di tempat kita ini MTS Batang Toru, di Batang Toru, apa yang kita hasilkan? Kita banyak salak, kita banyak sawit. Kebutuhan yang lainnya seperti apa? Dari mana kita mengetahuinya? Dari daerah lain yang mungkin memiliki sumber daya alam dan kebutuhan yang lebih luas. Sehingga bagaimana antara satu daerah dengan daerah yang lainnya saling berinteraksi antar sesama daerah. Di awal sudah Bapak jelaskan bagaimana sih mengatasi kelangkaan atau permasalahan ekonomi, yaitu dengan melakukan kegiatan ekonomi. Dari mana kita mengetahui tentang kegiatan ekonomi? Maka kita perlu belajar mengenai ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti rumah tangga. Terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Sehingga kalau digabung, oikos nomos yaitu aturan-aturan mengenai rumah tangga atau ilmu yang mengatur tentang rumah tangga. Termasuk di dalamnya yaitu kelompok ilmu sosial. Secara garis besar, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang sering digunakan. Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Berdasarkan definisi itu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemakmuran akan tercapai bila kebutuhan sudah terpenuhi. Untuk mencapai kemakmuran itu, kita selaku manusia harus berusaha melakukan tindakan-tindakan atau pengorbanan-pengorbanan, baik berupa tenaga, waktu maupun materi. Seperti yang Bapak bilang, orang tua kalian bekerja, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga untuk mendapatkan materi. Orang lain berusaha, membuka usaha, menghabiskan waktu, tenaga, materi mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya. Melalui ilmu ekonomi tadilah kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan lebih luasnya. Kalau tadi sudah Bapak jelaskan ilmu individu dengan individu, lebih luasnya antar daerah di Indonesia. Tadi sudah Bapak contohkan sedikit, seperti Batang Toru, tempat kita berada saat ini. Kita memiliki salak yang berlimpah, kita memiliki sawit yang berlimpah, bahkan kita memiliki tambang emas yang berlimpah. Bagaimana dengan memenuhi kebutuhan kita yang lainnya, sehingga kita memerlukan atau membutuhkan interaksi dengan daerah lainnya, sesama negara di Indonesia. Konstruk Indonesia yang berbeda-beda, bahkan kesenjangan sosial Indonesia yang berbeda-beda. Lebih kecil lagi, permasalahan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan itu berbeda-beda. Permasalahan ekonomi di pedesaan, sarana prasarananya kurang. Untuk mencapai ke tempat, kadang jalannya belum bagus. Mengangkut sumber daya alam atau hasil panen kita, alatnya kurang, teknologi kurang. Di kota, permasalahan bagaimana kebutuhan masyarakat mereka, penduduk mereka berlebih, tapi rumah mereka payah dicari, tanah tidak ada. Sehingga yang tadi Bapak sebutkan, permasalahan antar daerah juga berbeda-beda. Itu masih di dalam Indonesia, kompleks suatu negara. Belum lagi antar negara. Di Indonesia kita disebut sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sangat banyak sumber daya alam kita. Kita dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbaik di dunia, hasil tambang yang melimpah di dunia. Kita membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan kita juga. Manusia kita banyak, masyarakat kita banyak, kebutuhan pokok kita terbatas, semakin terbatas. Kita membutuhkan impor dan sebagainya, kita perlu barang-barang luar negeri. Maka dibutuhkan lebih luas interaksi antar suatu negara dengan negara yang lainnya.
Contohnya hubungan antar negara tadi apa? Indonesia tadi Bapak sebutkan, kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tambang yang melimpah, tapi teknologi kita kurang. Kita memerlukan interaksi dengan negara lain. Contohnya dengan siapa? Dengan Singapura, teknologi mereka berkembang. Dengan Jepang, teknologi mereka berkembang, tapi sumber daya alam mereka kurang. Itu bisa dimanfaatkan sebagai interaksi antar negara untuk memenuhi kebutuhan satu sama lainnya. Adapun contoh lainnya, Arab Saudi. Mereka memiliki begitu banyak minyak, makanya mereka dikenal sebagai negara minyak, bahkan rajanya raja minyak. Mereka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bagaimana, sedangkan mereka memiliki banyak minyak tapi mereka tidak memiliki lahan hijau. Mereka melakukan interaksi antar negara dengan negara lainnya, contohnya seperti kita Indonesia dengan Vietnam. Jadi mereka menjual minyak mereka ke negara lain dan memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan cara melakukan interaksi dengan negara lainnya. Dari uraian tadi, dari uraian kita semua, dari uraian yang Bapak sampaikan dari awal sampai sekarang, jelas bahwa kebutuhan manusia semakin hari semakin banyak. Sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lainnya yang menjadi bahan untuk menghasilkan barang dan jasa jumlahnya terbatas atau langka. Kelangkaan sumber daya alam dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia itu berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang kemudian dikenal sekarang dengan namanya masalah ekonomi. Selain itu, kita sebagai makhluk ekonomi harus mampu bersyukur, harus mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kelimpahan, baik kepada diri kita sendiri, ke daerah kita maupun ke Indonesia. Dan kita juga harus mampu, harus mau berjuang bagaimana alam yang melimpah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita, daerah kita, dan negara kita. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang kelangkaan sebagai permasalahan manusia. Apabila ada yang mau bertanya, Bapak persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup kalau tidak ada yang mau dipertanyakan. Untuk tugas sudah Bapak tulis di papan tulis kepada anak-anak. Bapak kasih waktu untuk catat soalnya, baru nanti dikerjakan di rumah. Bapak persilakan. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, jangan lupa Bapak ingatkan, kerjakan PR-nya di rumah. Besok pelajaran kelima dan keenam, pelajaran IPS lagi wajib dikumpulkan. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doa bersama. Oke, selesai ini, salam langsung pulang ke arah pintu. Bapak dahulukan dari barisan sini. Bapak silakan, dari Susi silakan. Oke.